Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputra Dakarisma Maswari dengan NIM 2018011012. Pada kali ini saya akan memperhatikan CSL Dermatology Examination. Sudah. Baik, silahkan duduk, Dik. Selamat siang, Dik. Perkenalkan, saya Dr. Ada, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Adik atas nama siapa? Emi dokter, Adik Emi usianya berapa? 18 tahun. Adik Emi tinggalnya di mana ya? Kayangan dokter, Kayangan. Apakah adik Emi sudah bekerja atau masih kuliah? masih kuliah dokter. Masih kuliah ya. Kalau saya boleh tahu, adik kesini datang dengan keluhan apa ya, Dik? Saya merasakan kulit saya itu gatal-gatal di seluruh tubuh dokter. Jadi kulitnya itu gatal-gatal di seluruh tubuh. Baik, Adik, untuk menegakkan diagnosis. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada adik, namun adik tidak usah khawatir dan juga adik diharapkan untuk menjawabnya secara jujur karena informasi yang saya tanyakan dan informasi yang adik berikan merupakan rahasia medis. Apakah adik bersedia? Bersedia dokter. Baik, adik Emi di sini datang dengan keluhan gatal-gatal. Untuk lokasinya tersebut benar di seluruh tubuh, adik? Di seluruh tubuh ya dokter. Apakah lokasinya tersebut ada di bagian-bagian tertentu yang mungkin lebih terasa lebih gatal ataupun lebih parah, Dek? Sakitnya itu gatalnya itu di seluruh tubuh, tapi yang paling spesifik itu di jari, bokong sama di perut dokter. Untuk gatal-gatal tersebut sudah dialami sejak kapan? Sejak 3 hari yang lalu dokter. Baik, adik, apakah adik dapat menceritakan bagaimana kronologis dari awal terjadinya penyakit ini? Awalnya 1 minggu yang lalu saya sempat nginep di kos teman saya selama 3 hari karena ada kegiatan offline di kampus. Lalu setelah itu beberapa hari 4 hari sebelumnya ini dia tuh udah mulai gatal-gatal dokter. Baik, apakah gatal-gatal ini sampai mengganggu aktivitas sehari-hari adik? Iya, sangat mengganggu aktivitas dokter. Jadi apabila saya berikan skala 1 hingga 10, untuk rasa gatal ini berada di skala berapa ya, Dik ya? Untuk skalanya sendiri itu 8 dokter. Baik, untuk gatal-gatalnya apakah terjadi secara terus-menerus atau hilang timbul? Terjadi terus-menerus dokter, dan pada saat malam hari itu dia makin parah, jadi saya susah tidur dokter. Baik, apakah ada aktivitas yang memperberat ataupun memperingan dari keluhan yang adik alami? Tidak ada dokter. Baik, selain gatal-gatal, apakah adik mengalami keluhan lain? Untuk keluhan lain tidak ada dokter. Sebelumnya adik pernah mengalami penyakit seperti ini? Tidak dokter. Semenjak timbul gatal-gatal tersebut, apakah adik sudah pernah minum obat maupun memberikan salep kepada gatal-gatal tersebut? Tidak ada mengonsumsi obat dokter. Baik, apakah adik memiliki alergi obat sebelumnya? Tidak dokter. Baik, apakah dari keluarga ada yang mengalami penyakit seperti ini? Dari keluarga tidak ada dokter. Tidak ada ya, Dik ya? Iya. Jadi untuk lingkungan sekitar adik mungkin apakah ada yang pernah mengalami penyakit seperti ini? Tadi adik sempat mengatakan bahwa adik tinggal bersama dengan teman kos adik. Jadi apakah teman kos adik mengalami gejala seperti ini? Dan teman kos saya yang saya ajak tinggal itu juga mengalami hal yang sama dokter. Baik, jadi adik mengatakan teman kos adik mengalami gejala seperti ini. Jadi di sini untuk menegakkan diagnosis tersebut, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada adik, yakni pemeriksaan dermatologi. Jadi pemeriksaan tersebut akan saya lakukan dengan cara inspeksi dan juga palpasi ya, Dik ya. Jadi inspeksi itu dengan cara melihat bagaimana lesi maupun keluhan yang adik alami secara nyata, dan juga palpasi tersebut saya lakukan untuk mengetahui apakah ada perubahan suhu maupun nyeri tekan. Apakah adik bersedia? Bersedia. Selain itu, pada saat pemeriksaan nanti, adik diharapkan melepaskan bajunya untuk memudahkan saya memeriksanya. Adik tidak usah khawatir karena saya melakukannya sesuai dengan prosedur. Apakah adik bersedia? Bersedia dokter. Baik, karena adik sudah bersedia, di sini saya akan menyiapkan alatnya seperti mencuci tangan dan juga menggunakan handscoon, dan juga pemeriksaan nanti saya akan menggunakan kaca pembesar atau loop. Baik, adik diharapkan menuju ke ruang pemeriksaan ya, Dek. Baik dokter.
Baik adik, di sini saya sudah mencuci tangan dan juga sudah menggunakan sarung tangan. Di sini saya akan memulai pemeriksaan yang pertama, yakni inspeksi dengan menggunakan kaca pembesar atau lup. Baik, di sini juga adik sudah membuka pakaiannya untuk memudahkan pemeriksaan. Baik, di sini akan saya lihat terlebih dahulu di bagian seluruh tubuh adik ya, adik ya. Mulai dari bagian depan, lalu ada bagian samping, lalu dari belakang, dan juga bagian samping. Baik, adik, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi atau melihat di bagian sela-sela jari adik ya, adik ya. Baik adik, untuk pemeriksaan inspeksinya sudah selesai. Jadi untuk kesimpulan pemeriksaan inspeksi akan saya jelaskan nanti ya adik ya. Jadi akan saya lanjutkan dengan palpasi atau dengan meraba dan juga menekan. Adik harap sampaikan nanti apabila terdapat nyeri tekan pada saat saya melakukan palpasi. Jadi di sini saya akan melakukan palpasi di bagian sela-sela jari adik ya adik ya. Apakah terasa nyeri, Dek? Nyeri dokter. Apakah terasa nyeri? 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 Nyeri dok. Baik. Untuk pemeriksaan palpasinya sudah selesai. Jadi di sini adik dapat menggunakan pakaiannya kembali dan juga saya akan melakukan tindakan aseptik dan juga melepas sarung tangan. Adik bisa diharapkan kembali ke ruang pemeriksaan untuk saya simpulkan bagaimana hasil pemeriksaannya ya adik ya. Karena pemeriksaannya sudah selesai, di sini saya akan menyimpulkan bagaimana hasil dari inspeksi dan juga palpasi. Jadi untuk inspeksi tadi saya lihat lesinya itu bentuknya bulat dan juga ada yang memanjang. Jadi di sini saya lihat adanya makula yang hiperpigmentasi atau perubahan warna pada kulit. Selain itu, di atas makula tersebut terdapat papul multiple atau tonjolan padat di permukaan kulit dengan diameter kurang dari 0,5 cm. Baik, selanjutnya saya juga melihat adanya kemerahan atau disebut dengan erymateus. Selanjutnya saya juga melihat lesi pada adik itu berbentuk seperti terowongan yang lurus atau kanalikuli dengan panjang kurang lebih 1 cm ya adik ya. Untuk lokasi dan distribusi lesinya tersebut tadi saya lihat hampir di seluruh permukaan tubuh adik atau yang bersifat universal. Namun saya lihat paling menonjol lesinya itu yang lebih parahnya itu di sela-sela jari, di bagian bokong dan juga abdomen atau perut adik. Selanjutnya untuk susunan lesi tersebut itu teratur. Selain itu saya juga lihat untuk batas lesinya tersebut tegas dan juga bentuk lesinya itu ada yang berbentuk bulat dan juga ada yang berbentuk linier menyerupai terowongan tadi ya adik ya. Selanjutnya untuk ukuran lesi adik tersebut seukuran biji jagung atau yang disebut dengan lentikular. Selain itu di sini saya juga melihat adanya efloresensi sekunder yakni berupa erosi karena saya melihat adanya bekas garukan. Selain itu pada pemeriksaan palpasi dengan cara meraba dan menekan tadi untuk suhu dari lesi adik tersebut teraba hangat seperti daerah sekitarnya dan juga tadi adik mengatakan adanya nyeri tekan pada saat saya melakukan palpasi. Jadi berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan infeksi dan juga palpasi tadi, di sini saya memiliki diagnosis banding. Yang pertama yakni ada scabies, yang kedua ada prurigo dan juga yang ketiga ada folikulitis. Namun untuk menegakkan diagnosis ini
saya menganjurkan adik melakukan pemeriksaan penunjang ya yang bernama tes tinta burung. Apakah adik bersedia? Bersedia dokter. Baik, karena adik telah bersedia, nanti di sini saya akan menyiapkan alat dan bahannya, dan juga adik bisa silakan menuju ruang pemeriksaan lagi ya adik ya. Iya dokter. Baik, adik, karena pemeriksaan tes tinta burungnya sudah selesai, di sini untuk hasil tesnya tersebut saya temukan adanya tungau, yakni Sarcoptes KBI vacominis. Jadi tungau ini menyebabkan penyakit skabies. Dapat saya simpulkan, saya sebagai dokter mendiagnosis adik mengalami penyakit skabies ya adik ya. Namun adik tidak perlu khawatir karena di sini saya akan meresepkan obat salep permetrin 5% kepada adik yang dapat adik tebus di apotek. Untuk penggunaan salep tersebut, adik dapat oleskan salepnya mulai dari belakang cuping telinga hingga seluruh tubuh adik, dan juga digunakan 8 hingga 12 jam setelah dibersihkan. Untuk itu dan juga pada penanganan penyakit skabies ini harus dilakukan secara serempak ya adik ya. Dan juga tadi adik mengatakan bahwa teman kos adik ini mengalami gejala yang sama. Jadi saya sebagai dokter menganjurkan teman adik untuk berobat juga ke dokter demi proses penyembuhan penyakit ini supaya lebih cepat dan lebih efektif. Selain itu, saya sarankan adik untuk mengganti pakaian dengan teratur dan juga menjaga kebersihannya, mandi 2 kali sehari. Selain itu, saya sarankan untuk tidak menggunakan pakaian maupun handuk secara bersama dengan orang lain. Selain itu juga saya sarankan untuk menjemur bantal, guling, kasur minimal 2 minggu sekali di bawah sinar matahari, dikarenakan virus ini akan mati di atas suhu 50 derajat Celcius. Selain itu juga untuk perhiasan seperti anting, kalung maupun gelangnya, adik dapat rendam di air hangat untuk membunuh tungau ini adik ya. Apakah adik ada pertanyaan? Tidak dokter, sudah jelas. Baik, jika tidak ada, di sini saya akan menyiapkan obat kepada adik yang dapat adik tebus di apotek. Sekali lagi semoga lekas sembuh ya adik. Ya, terima kasih dokter.